Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata pelajaran OTK Humas dan Keprotokolan. Nah, kali ini kita akan memasuki pembelajaran bab 3, yaitu tentang menerapkan kegiatan keprotokolan. Nah, kegiatan keprotokolan itu sendiri meliputi acara kenegaraan, tata tempat, tata upacara, tata penghormatan, dan lain-lain. Untuk memahami materinya, silahkan simak PPT audio berikut. Yang pertama, ada jenis-jenis kegiatan keprotokolan. Nah, jenis-jenis kegiatan keprotokolan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada jenis kegiatan umum atau kenegaraan, yaitu jenis kegiatan yang bersifat umum dapat pula berlaku di tingkat universitas atau perguruan tinggi atau kedinasan instansi antara lain berbentuk upacara pelantikan dan serah terima jabatan, upacara penandatanganan naskah kerjasama, upacara sumpah pegawai, upacara peresmian atau pembukaan gedung baru, dan peresmian pembukaan seminar, simposium, diskusi, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, ada jenis kegiatan yang bersifat universitas atau perguruan tinggi. Ya, di antaranya ada upacara disnatalis, upacara wisuda sarjana, upacara pengukuhan guru besar, dan upacara promosi doktor atau doktor honoris causa. Selanjutnya, ada aktivitas keprotokolan. Seperti hal pembelajaran bab 1 kemarin, kita sudah mempelajari ruang lingkup keprotokolan. Di dalamnya dijelaskan tentang aktivitas keprotokolan. Nah, terdiri dari 5 hal. Yang pertama, ada tata ruang. Tata ruang adalah pengatur ruang atau tempat yang dipergunakan sebagai tempat aktivitas. Ruang harus dipersiapkan sesuai dengan ketentuan, tergantung dari jenis aktivitas. Yang perlu diperhatikan dalam tata ruang adalah ruang harus sesuai dengan kebutuhan dalam hal jumlah kursi atau meja, papan nama petunjuk yang diperlukan, tata suara yang memadai, dan tata lampu yang mencukupi kebutuhan. Yang kedua, ada tata upacara. Tata upacara adalah tata urutan kegiatan, yaitu bagaimana suatu acara harus disusun sesuai dengan jenis aktivitasnya. Di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan, dijelaskan bahwa tata upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Penyelenggaraan keprotokolan acara resmi dilaksanakan oleh petugas protokol yang merupakan bagian dari kesekretariatan lembaga negara atau instansi pemerintahan. Penyelenggaraan acara resmi dilakukan oleh lembaga negara yang kewenangannya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, lembaga negara yang dibentuk dengan atau dalam undang-undang, kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian, instansi pemerintah pusat dan daerah, dan organisasi lain. Nah, di dalam tata upacara tersebut, ada upacara bendera dan upacara bukan upacara bendera. Nah, apa yang dimaksud dengan upacara bukan upacara bendera? Hal ini dilaksanakan untuk acara kenegaraan atau acara resmi. Tata upacara bukan upacara bendera dalam penyelenggaraan acara kenegaraan dan acara resmi meliputi tata urutan upacara dan tata pakaian upacara. Tata urutan acara bukan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dalam acara kenegaraan atau acara resmi antara lain meliputi menyanyikan atau mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, ada pembukaan, acara pokok, dan penutup. Tata pakaian upacara bukan upacara bendera dalam acara kenegaraan atau acara resmi disesuaikan menurut jenis acara. Bendera negara dalam acara kenegaraan atau acara resmi upacara bukan upacara bendera dipasang pada sebuah tiang bendera dan diletakkan di sebuah kanan mimbar. Yang ketiga, ada tata tempat atau present. Secara keseluruhan, dapat diartikan present adalah ketentuan atau norma yang berlaku dalam tata duduk para pejabat, yang biasanya didasarkan atas kedudukan ketatanegaraan dari pejabat yang bersangkutan, kedudukan administratif atau struktural, dan kedudukan sosial. Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan, dijelaskan bahwa tata tempat adalah pengaturan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing dan atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
Dalam tata tempat itu sendiri meliputi tata tempat dalam acara kenegaraan dan acara resmi di ibu kota, tata tempat dalam acara resmi di provinsi, tata tempat dalam acara resmi di kabupaten, dan tata tempat bagi penyelenggara atau pejabat tuan rumah. Yang keempat, ada tata busana. Tata busana di sini ialah pakaian yang harus dikenakan pada suatu aktivitas protokoler, baik oleh para pejabat, undangan, ataupun pelaksana kegiatan. Tata busana harus ditentukan atau dicantumkan pada surat undangan yang dikirimkan baik formal maupun informal. Jenis tata busana yang perlu diketahui adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pakaian sipil lengkap atau PSL, pakaian sipil harian atau PSH, pakaian dinas lapangan atau PDL, pakaian dinas harian atau PDH, pakaian dinas upacara 122 PDU untuk kalangan militer, pakaian resmi jabatan untuk pejabat tertentu, pakaian nasional atau pakaian resmi organisasi Dharma Wanita atau Korpri, dan yang terakhir ada toga untuk perguruan tinggi atau institut. Yang kelima, ada tata warkat. Tata warkat adalah pengaturan mengenai undangan yang akan dikirim untuk suatu kegiatan. Hal yang perlu diperhatikan ialah daftar nama tamu yang akan diundang hendaknya sudah dipersiapkan sesuai dengan jenis atau keperluan kegiatan. Jumlah undangan disesuaikan dengan kapasitas tempat, kepentingan, serta tercapainya tujuan kegiatan itu sendiri. Bentuk undangan sedapat mungkin dibakukan untuk setiap jenis kegiatan, baik mengenai format, isi, dan sebagainya. Menulis nama orang yang diundang hendaknya secara benar dan jelas, baik mengenai nama, pangkat, jabatan, dan alamatnya. Dalam undangan, perlu dijelaskan undangan diperuntukkan beserta istri atau suami, ataupun tidak. Tidak dibenarkan dalam undangan resmi disebutkan undangan berlaku untuk beberapa orang. Mencantumkan kode undangan pada sampul undangan untuk mempermudah penempatan duduknya. Mencantumkan ketentuan mengenai pakaian yang dikenakan. Menentukan batas waktu penerimaan tamu. Catatan dalam undangan agar memberitahukan kehadirannya atau ketidakhadirannya atau RSVP yang merupakan singkatan dari Response Views Plate. Undangan dikirim dalam waktu relatif tidak terlalu lama dengan waktu pelaksanaan kegiatan atau seminggu sebelumnya hendaknya sudah dikirim. Yang terakhir, ada tata cara mengatur kegiatan protokol. Dalam mengatur kegiatan protokol harus memiliki 3 hal. Yang pertama, ada tata cara. Setiap kegiatan acara harus dilakukan secara tertib, hikmat, serta setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan menurut aturan dan urutan yang telah dilakukan. Yang kedua, ada tata krama. Tata krama yaitu etiket dalam pemberian penghormatan. Yang ketiga, ada aplikasi atau aturan-aturan, yaitu penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keprotokolan dan yang berkaitan dengan keprotokolan harus berlaku selaras dengan situasi dan kondisi.